Selamat pagi dan selamat datang bagi kita semua. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Sakarias Martin Tuarisa. Gereja bukanlah sekadar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita adalah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja, kita mampu memancarkan kasih Kristus di mana, kapanpun, dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan Pelkes GPIB saat ini, mari kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GPIB terus hadir menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Biarlah GPIB melalui pos-pos Pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya harapan tidak akan pernah hilang. Kita mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Puji Tuhan.
Jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati. Mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman dibandingkan dengan menjadi pelaku firman. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal menaburkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang upah dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya hidup untuk diri sendiri. Sedangkan mereka yang kami sebut saudara hanya yang kami kenal dan dekat dengan kami. Kami lebih sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu, meragukan kuasa-Mu, menolak uluran tangan kasih-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan yang Maha Pengasih. Ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang seturut dengan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kami membantu tulang untuk mengairi negeri, di sekolah, di kota maupun di desa. Ya Kristus, kami mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran serta dalam kerendahan hati akan segala dosa dan pelanggaran kami yang tak terhitung. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan. Dengarlah permohonan kami serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon pengampunan. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Daniel pasal 9 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian: Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberitakannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Bersama
ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kesaksian paduan vokal grup atau duet dari sektor pelayanan satu. Janganlah keraskan hatimu,
Biarlah ia masuk, tinggal bersamamu di sepanjang hidup ini. Tinggal bersamamu di sepanjang hidup ini. Di sepanjang hidup ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, anugerahkanlah kami kuasa Roh-Mu yang kudus itu mendiami hati dan pikiran kami, sehingga kami seluruh hidup kami hanya tertuju untuk kebenaran firman ya Tuhan. Kami mengundang Kau hadir ya Tuhan, lalu bersabdalah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat 15 yang menyatakan Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga kedua anaknya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberkati, memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsanya." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku,
Pergilah, sebab terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan mereka itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anak. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangislah pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan mengucap syukur kepada Allah. kenyataan yang terjadi, kita melihat bahwa keputusan yang diambil oleh Orpa nampaknya memberi diri menjadi seorang istri dari umat Tuhan, akan tetapi ia tidak mau menjadi maju dalam pemahaman diri mengenai iman umat Tuhan itu sendiri. Jadi dia mengambil bagian, tetapi dia tidak memahami. Dia tidak memahami perannya sebagai umat Allah. Nah, ini berbeda dengan Rut. Rut di pihak lain dia memberi diri dan memahami bahwa perkawinannya membuat dirinya menjadi umat Tuhan. Inilah yang terungkap ketika Rut dengan sangat pasti menanggapi anjuran mertuanya. Dia katakan, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Nah, ini menarik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa penghayatan iman yang dimiliki oleh seorang Rut itu menentukan langkahnya. Tadi saya katakan di awal bahwa kalau kita bicara tentang firman Tuhan kita saat ini, kita bicara tentang kasih. Keputusan yang tidak mudah diambil oleh seorang Rut. Dia tidak tahu apa yang ada di sana depan sana. Dia tidak tahu juga bagaimana masa depannya. Tetapi ketika dia memutuskan untuk mengikuti Naomi mertuanya dengan kalimat yang sangat sederhana bahwa bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allah, berarti dia mau menjadikan dirinya, dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Jadi masa depannya dia sudah serahkan dan dia pertaruhkan kepada Allah. Tentunya ya itu dilakukan. Tidak hanya sekedar sebuah keputusan yang mudah, itu keputusan sulit Bapak Ibu. Jadi cerita Rut bukanlah sekedar cerita tentang seorang yang berubah kaum dari Moab menjadi Israel. Cerita ini adalah cerita tentang seorang yang belajar untuk memahami kehidupan dari sisi iman dan bukan dari sisi akal budi belaka. Pernyataan itu adalah seperti sebuah kredo, seperti sebuah pengakuan, bangsamu bangsaku, ya Allahmu Allahku. Siapa kau? Hanya seorang perempuan Moab yang dinikahi oleh seorang laki-laki Israel, dan laki-laki itu pun sudah tidak ada. Tetapi dasarnya adalah dia mencoba untuk melihat apa yang diimani oleh Naomi. Kenapa Naomi punya keputusan untuk kembali? Karena Naomi tahu ada harapan di sana, dan dia menggantungkan harapannya pada Naomi. Sekaligus harapan itu dipertaruhkan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap tahun kita merayakan bulan Pelkes di bulan Juni. Pelkes artinya pelayanan dan kesaksian.
Di dalam pelayanan kita menyaksikan bahwa Allah itu ada, Allah itu hidup, dan kita berusaha untuk membuat orang percaya dan menerima Kristus lewat kehadiran kita, lewat pelayanan kita, lewat kesaksian kita. Nah, berbeda dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini, Bapak Ibu, bahwa di era milenium ini, bahwa kita memiliki suatu masa di mana orang hanya percaya apabila melihat dengan mata, sekaligus mendengar dengan telinga, dan sekaligus juga memegang dengan tangannya. Tanpa itu orang sulit untuk mempercayakan diri. Sebab bagaimana yang dikatakan tadi, hal mempercayakan diri itu membutuhkan keberanian. Era milenium juga pada satu sisi membuat kita makin nyelemit dalam memperhitungkan segala sesuatu. Dengan demikian, pada sisi lain, kita lebih sering melupakan pertanyaan tentang apa yang Tuhan Allah inginkan. Bukan soal apakah kita berada pada urutan silsilah secara fisik, melainkan apakah kita berada dalam persekutuan iman secara spiritual. Sebab dalam persekutuan iman secara spiritual tidak ada lagi unsur asing, seperti orang Israel memandang Rut, yang ada hanya iman dan iman dan iman membutuhkan keberanian ketika diungkapkan. Sementara era milenium makin membuat kita takut membayangkan masa depan apabila semua kemajuan ini menjadi bagian terdepan dari kehidupan. Jadi pada masa kesadaran bahwa hal damai sejahtera menjadi hal yang makin relatif. Karena damai sejahtera bagi seorang bisa berakibat tidak damai bagi orang lain. Sama dengan sejahtera bagi seseorang bisa berakibat tidak sejahtera bagi orang lain. Yang aneh adalah era milenium ini membuat kita dapat terjebak dalam pertanyaan, di mana Allah? Apakah untuk segala perkara kita hanya berurusan dengan manusia? Tidak. Seperti situasi yang kita hadapi saat ini, mau tidak mau kita harus kembali. Kita kembali kepada iman dan percaya kita. Kita mempercayakan kehidupan kita kepada Allah, apapun yang terjadi. Karena dunia sendiri tidak bisa memprediksi situasi dan kondisi saat ini berakhir kapan. Rencana memasuki new normal, era baru, kehidupan dan gaya hidup yang berbeda, yang mencoba, kata orang, mencoba untuk berdamai dengan apa yang menjadi masalah sekarang ini. Kita boleh berdamai, tapi kalau kita tidak punya keyakinan, maka pada akhirnya perjanjian damai dalam tanda kutip ini akan buyar. Masalahnya cuma satu, orang takut mati. Ya, orang takut mati sehingga orang melakukan segala sesuatu menurut pikirannya. Kalau dia berakal, kalau dia punya kecerdasan spiritualnya baik, maka yang pertama harus dilakukan sama seperti yang dilakukan oleh Rutia. Dia mencoba untuk datang kepada Tuhan. Dia harus yakin bahwa Tuhan itu ada. Kalau yakin Tuhan itu ada, maka ketika dia mau melangkah, dia akan mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Nah, di bulan Pelkes ini, betul-betul kita juga harus mampu untuk melayani dan menyaksikan bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Tuhan itu tidak abstrak. Tuhan itu tidak hanya ada dalam pikiran. Tuhan itu tidak hanya ada ketika kita butuh. Tuhan ada dalam segala situasi dan kondisi. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, iman yang ada di dalam kehidupan menuntun kita untuk menyatakan kasih Allah yang kita terima dalam kehidupan ini, kasih yang sama juga kita nyatakan kepada dunia, supaya kasih yang kita nyatakan kepada dunia itu menjadi tempat yang subur. Untuk apa? Untuk tumbuh iman, ya, untuk bertumbuh juga harapan.
kalau segala sesuatu yang kita lakukan, kita punya iman. Orang yang beriman itu harus menaruh harap sepenuhnya kepada Allah. Orang yang beriman itu harus menaruh harapannya kepada Tuhan dengan sungguh. Ya. Lalu orang yang punya harapan itu harus dibangun di atas dasar iman. Iman itu kita peroleh karena kasih Allah yang nyata dalam kehidupan. Mari kita nyatakan itu dalam kehidupan kita, sehingga hari-hari kita boleh menikmati dalam sukacita dan damai sejahtera, yakin dan percaya. Dimanapun Allah menempatkan kita, Allah menempatkan kita di rumah-rumah roh, di mana Dia tidak akan membiarkan anak-anak hidup menderita kelaparan atau takut dan khawatir. Tapi Dia akan selalu memberi kekuatan, kemampuan, keyakinan kepada kita untuk melangkah di dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari berdiri untuk mengaku iman dan percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Alim langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati dalam sapa kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Dalam semuanya itu, kasih pula yang menumbuhkan iman, percaya kami untuk selalu menaruh harapan bahwa segala sesuatu yang tumbuh atas dasar kasih akan menghasilkan buah yang baik, buah yang tentu berorientasi kepada hormat dan kemuliaan nama. Karena di sanalah kami boleh menemukan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan ini. Kami boleh menemukan keberanian untuk terus melangkah dengan keyakinan bahwa Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kami. Tengah-tengah kehidupan kami saat ini, ya Tuhan, kami ingin mempercayakan seluruh kehidupan kami kepada-Mu. Kami ingin menggantungkan harapan dan cita-cita, bahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa tanpa campur tangan, maka sia-sialah hidup kami. Tidak berartilah hidup kami karena kami tidak memperoleh anugerah dan penyertaan. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini ya Tuhan,
berdoa bagi kehidupan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Bapak berkati para pelayan yang sudah boleh mengambil bagian dalam pelayanan dalam ibadah minggu di pagi hari ini ya Tuhan. Berdoa bagi para diaken, penatua, pengurus pelayan-pelayan yang mengambil bagian sebagai organis, pemandu lagu, juga tim multimedia yang bekerja untuk mempersiapkan segala sesuatunya, juga operator sistem mereka yang Tuhan pakai dengan sungguh-sungguh. Bapak berkati ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, mereka yang boleh mengisi pekerjaan baik secara langsung maupun dalam bentuk virtual ya Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami persembahkan semuanya hanya tertuju untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati juga kehidupan jemaat ya Tuhan dalam berbagai tugas, tanggung jawab dan pergumulan mereka. Di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah usaha yang terus tergerus karena situasi dan kondisi yang belum bersahabat ini ya Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan punya cara melimpahkan berkat dalam kehidupan anak-anak. Terlebih yang mereka harus bergumul karena kehilangan pekerjaan, karena pemotongan penghasilan, bahkan karena kesulitan untuk memperoleh pekerjaan yang baru. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menjawab sesuai dengan seluruh yang kehendak-Mu. Berkati juga ya Tuhan para janda, duda, anak yatim piatu, mereka yang terabaikan di tengah-tengah dunia ini. Yakinkan mereka bahwa Tuhan akan ada selalu bersama-sama dengan mereka, menyertai, memberkati dan memelihara mereka, menjauhkan mereka dari segala hal yang tidak berkenan, akan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Berdoa bagi jemaat-Mu yang berada dalam keadaan kelemahan tubuh, mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mereka yang bergumul dengan rasa takut karena berbagai penyakit yang dialami. Bapa kesana pulihkanlah mereka. Berkati setiap obat penawar, makanan, minuman, jangan bagian tubuh mereka yang terasa sakit ya Tuhan, sehingga mereka boleh dipulihkan karena anugerah kasih dan penyertaan. Hamba berdoa juga bagi kehidupan jemaat dalam berbagai pekerjaan dan usaha mereka. Kami juga mau berdoa dan mengucap syukur bersama dengan anak-anak kasih yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan setiap keluarga rumah tangga kami. Mereka yang boleh mengalami sukacita baik karena kenaikan kelas, karena kelulusan. Mereka yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ya Tuhan. Bapak berkati mereka di tengah-tengah pergumulan situasi COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah mereka diberikan hikmat dan kesabaran untuk menjalani segala sesuatu menurut aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi seluruh perangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini ya Tuhan. Bapak berkati para pengurus Belkat dan komisi, panitia pembangunan, panitia malam dana. Berkati juga saudara Yesron dalam menjalani masa magangnya di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan memampukan kami, memberi kami hikmat dan kesabaran, memberi kami kekuatan untuk dapat menjalankan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Berilah kesehatan bagi kami, bagi setiap anggota keluarga yang Tuhan anugerahkan karena Tuhan percayakan bagi kami, baik suami, baik istri maupun anak-anak ya Tuhan. Dan biarlah sukacita ini boleh kami nikmati dari waktu ke waktu. Berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bapak berkati Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, sampai ke gubernur, wali kota, camat, bahkan kepala desa setempat di mana jemaat ada dan berdomisili. Bapak berkati para pemimpin kami ini, beri mereka kekuatan, kesehatan, beri mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan adil, jujur dan bijaksana ya Tuhan, sehingga semuanya diperuntukkan untuk hormat dan kemuliaan nama bagi kemajuan bangsa dan negara ini. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi seluruh gugus tugas COVID-19 ya Tuhan. Bapak berkati mereka dalam seluruh program dan rencana kerja mereka, terutama dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tentunya mereka tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari masyarakat. Beri kami semua hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat berjalan menurut prosedur dan ketetapan yang terkait dengan kesehatan ya Tuhan.
sehingga kami juga terbebas dari serangan atau infeksi COVID-19 ini ya Tuhan. Berdoa bagi tenaga dokter, medis yang bekerja, para medis yang bekerja untuk merawat saudara-saudara kasih kami, baik mereka yang positif COVID-19 maupun mereka yang berpenyakit lainnya ya Tuhan. Berkati berkekuatan di kesehatan, berkati juga setiap orang yang dinyatakan positif COVID-19 ya Tuhan. Beri mereka semangat dan sukacita, keyakinan bahwa mereka boleh dipulihkan oleh kuat kuasa Roh yang kudus itu. Terima kasih Tuhan. Akhirnya ya Tuhan, seluruh kehidupan kami sepanjang sepekan ke depan Hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu juga ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang sertai, Tuhan yang jauhkan kami dari segala susah bahaya maut sekalipun. Lalu akhirnya Tuhan, dalam pengasihan kami mohon, peliharalah kami dalam nama Nabi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Jemaat Tuhan, ini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Seperti firman dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.